Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Satin dengan NIM 250304501103. Perkenalkan, nama saya Nila Getsa dengan NIM 250304501106. Latar belakang masalah. Korupsi merupakan masalah serius dan kronis yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan serta birokrasi di Indonesia. Dampak dari korupsi sangat luas, mulai dari kerugian besar pada keuangan negara, terhambatnya pembangunan nasional, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, praktik korupsi masih terus terjadi. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara menunjukkan bahwa integritas, moralitas, dan etika para pejabat Republik Indonesia menjadi persoalan besar. Oleh karena itu, pendekatan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada sisi-sisi hukum, tetapi juga pada pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Hal ini penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Kemudian, landasan teori, pengertian dan bentuk korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ada 7 bentuk utama korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Pemberantasannya berfokus pada penindakan hukum, pencegahan sistematik, dan pendidikan karakter. Adapun 9 nilai dasar anti korupsi pemberantasan korupsi juga ditopang oleh 9 nilai dasar yang menjadi fondasi penting untuk membangun integritas. Nilai-nilai ini meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. 3 contoh kasus korupsi di Indonesia. Kasus pertama, korupsi di Kementerian Pertanian dengan bentuk korupsi gratifikasi dan pemerasan. Pelakunya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Proses, memeras bawahan dan menerima gratifikasi dari pihak rekanan. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga. Penyebabnya, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan serta lemahnya pengawasan. Pencegahan, memperketat pelaporan kekayaan pejabat, pengawasan internal dan sanksi tegas. Dasar hukumnya, Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua kasus korupsi adalah korupsi pada proyek pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Pelaku utamanya adalah mantan Direktur Utama Garuda, yaitu Emir Syahsatar. Prosesnya menerima suap dari produsen pesawat untuk memenangkan tender proyek. Penyebabnya lemahnya integritas pimpinan dan sistem tender yang tidak transparan. Pencegahannya menerapkan sistem e-procurement, audit forensik, dan menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dasar hukumnya ada pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk kasus yang ketiga adalah korupsi di PT Pertamina. Pelaku utamanya adalah mantan Direktur Utama Pertamina, yaitu Karen Agustiawan. Prosesnya menyalahgunakan wewenang dalam investasi di Blockbuster Mantagami BMG Australia, menyebabkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Penyebab utamanya keputusan tanpa prosedur yang benar dan kurangnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara. Pencegahan yang dapat dilakukan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan melibatkan ahli independen dalam keputusan penting. Dasar hukumnya ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya korupsi masih menjadi masalah besar
karena kelemahan sistem dan perilaku individu yang mengabaikan nilai-nilai anti korupsi. Kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditambah dengan penerapan nilai-nilai anti korupsi adalah kunci untuk penanganan dan pencegahan yang efektif. Sarannya, tingkatkan pengawasan dan transparansi melalui teknologi di semua proses keuangan negara. Kedua, perkuat pendidikan anti korupsi secara berkelanjutan di masyarakat dan lembaga pendidikan. Ketiga, tegakkan hukum dengan sanksi berat dan pemulihan aset untuk menciptakan efek jerak. Terakhir, tingkatkan peran masyarakat dan media untuk pengawasan.